Selamat datang. Kita kan sering banget ya dengar kata setan, dan yang langsung kebayang itu pasti sosok serem dari luar. Tapi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba putar balik total cara pandangnya. Kita nggak akan mencari musuh, tapi justru mencari sebuah cermin untuk memahami sisi terdalam dari diri kita sendiri. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang cukup fundamental. Gimana kalau selama ini kita salah fokus? Alih-alih mencari sumber masalah di luar sana dengan rasa takut, gimana kalau kita justru diajak untuk melihat ke dalam diri dengan rasa penasaran? Gimana kalau pergulatan terberat yang kita rasakan itu sebetulnya bukan serangan dari luar, melainkan cuma pantulan dari apa yang memang sudah ada di dalam diri? Oke, di bagian pertama ini, kita akan coba tantang persepsi lama. Kita akan melihat setan bukan sebagai figur eksternal, tapi lebih sebagai refleksi dari kondisi batin kita, sesuai dengan gagasan menarik dari sumber yang kita bedah. Hayo ngaku deh, kita semua pasti pernah kan ngerasain ini? Waktu kita melakukan kesalahan atau merasakan dorongan negatif, rasanya gampang banget nunjuk keluar sambil bilang, ini bukan salah saya, ini godaan. Kita terbiasa mencari kambing hitam untuk kelemahan kita. Tapi, sumber yang kita bahas hari ini mengajak kita melihat dari sudut pandang yang, wah, beda banget. Dan disinilah letak kuncinya, titik baliknya. Perspektif ini mengatakan bahwa akar dari semua pergulatan itu justru tumbuh subur dari dalam diri kita sendiri. Loh, kalau gitu, apa dong setan itu sebenarnya? Nah, mari kita gali lebih dalam lagi. Sekarang, kita akan bedah ide utamanya, gimana kalau setan itu bukanlah sesosok makhluk, tapi sebuah mekanisme, sebuah sistem yang ada di dalam diri kita. Jadi gini, menurut pemahaman ini, setan itu bukan makhluk. Coba bayangkan, dia itu kayak semacam program otomatis di dalam kesadaran kita. Dan program ini aktif bukan karena ada kekuatan jahat dari luar, tapi dia berjalan sendiri pas kita lagi lalai, pas kita lagi nggak sadar, nggak waspada. Nah, saat kewaspadaan kita turun, sistem inilah yang mengambil alih. Dan tujuannya pun ternyata bukan untuk menjerumuskan atau menghancurkan kita. Justru sebaliknya. Ia hadir sebagai sebuah ujian, kayak tolok ukur gitu, untuk menguji arah tujuan kita, ketulusan niat kita, dan ya, tingkat kedewasaan spiritual kita. Terus, kalau dia ada di dalam, kekuatannya datang dari mana? Nah, sumbernya membagi ini jadi dua area utama yang saling berhubungan. Sumbernya membedakan dua pemicu utama. Pertama, dari dalam, ini adalah ego kita, nafsu, dan keinginan-keinginan liar yang kita semua miliki. Lalu yang kedua, dari luar. Nah, yang dari luar ini bukan sosok gaib ya, tapi hal-hal yang nyata banget. Seperti pengaruh lingkungan kita, tontonan yang kita serap, dan bahkan makanan yang kita konsumsi. Dan ini konsep yang menarik banget. Coba deh kita renungin sebentar. Apa yang kita konsumsi itu bukan cuma soal nutrisi buat badan. Dalam cara pandang ini, setiap asupan, makanan, tontonan, informasi, itu sebetulnya adalah data. Data yang kita install ke dalam sistem kesadaran kita yang pada akhirnya ikut membentuk siapa diri kita. Prosesnya bisa digambarkan secara simbolis kayak alur ini. Apa yang kita masukkan atau asupan akan diolah dan menjadi bagian dari diri kita. Atau secara metaforis menjadi darah. Kualitas darah ini kemudian akan mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Dan kumpulan dari perilaku inilah yang pada akhirnya membentuk tingkat kesadaran kita. Kelihatannya alurnya? Oke, kalau kelalaian itu ibarat pintu masuknya, terus perisainya apa dong? Nah, jawabannya ternyata simpel tapi juga dalam banget. Coba bayangkan kesadaran kita itu seperti benteng pertahanan. Sifat-sifat negatif seperti amarah, serakah, atau iri hati itu seperti musuh yang menunggu di luar gerbang. Mereka nggak bisa menerobos masuk begitu aja. Mereka baru bisa mengambil alih saat penjaga benteng, yaitu kesadaran kita, sedang tertidur, lengah, atau tidak waspada. Maka, kuncinya cuma satu kata ini, sadar. Kesadaran itu sendiri. Kemampuan untuk menjadi pengamat, mengamati pikiran dan perasaan yang muncul tanpa langsung hanyut di dalamnya. Inilah benteng pertahanan kita yang sesungguhnya. Di bagian akhir ini, kita akan mengubah cara pandang kita terhadap pertarungan batin. Dari sebuah perang yang harus dimenangkan, menjadi sebuah proses pendewasaan yang perlu kita pahami. Diri kita inilah panggungnya, tempat ujian ini berlangsung. Ini bukanlah pertarungan antara baik melawan jahat dari luar, melainkan dialog konstan antara kesadaran dan kelalaian di dalam diri. Medan ini bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dipahami dan dikuasai. Kutipan ini benar-benar merangkum inti dari semua gagasan ini. Kehadiran mekanisme internal ini bukanlah sebuah hukuman,
Anggap saja ia seperti sparring partner spiritual kita. Fungsinya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguji, mengasah, dan pada akhirnya memperkuat kedewasaan batin kita. Tujuannya bukanlah untuk menciptakan sebuah kehidupan yang steril, tanpa tantangan atau pergulatan batin, melainkan untuk menjadi pribadi yang cukup dewasa dan sadar, sehingga mampu menghadapi setiap tantangan itu, dan lulus dari setiap ujian yang datang. Jadi sebagai penutup, mari kita kembali menatap cermin. Pertanyaannya bukan lagi siapa musuh kita, tapi bagaimana kita akan menjawab ujian ini. Jika setiap momen kelalaian adalah sebuah pertanyaan, maka setiap momen kesadaran adalah jawaban kita. Pertarungannya bukan melawan musuh di luar, tapi tentang seberapa dalam kita berani mengenal diri kita sendiri.